Halo guys, selamat datang kembali di channel New Normal Saham, channel yang membahas pergerakan indeks harga saham gabungan dan menganalisis saham-saham pilihan. Sesuai dengan proyeksi, hari ini IHSG ditutup melemah. Pelemahan hari ini sebesar 47,234 poin atau sebesar 0,7% ke level 6.615. Dari data, volume transaksinya tercatat 209 juta lot saham atau setara sekitar 11,2 triliun. Dari data dan value transaksi tersebut, seharusnya pelemahan IHSG hari ini sudah mulai terbatas ya guys. Tapi seharusnya masih perlu dikonfirmasi di perdagangan besok. Kita masuk ke sektoral. Secara keseluruhan semua sektor ditutup melemah. Pelemahan terbesar ada di IDX Tekno, properti dan non-cyclical. Sedangkan sektor yang menguat di tengah pelemahan IHSG hanya ada IDX transportasi. Secara keseluruhan di tengah pelemahan IHSG hari ini, saham-saham yang menjadi pemberat IHSG diantaranya ada BBRI, Arto, SMGR, CARE, MDKA dan lain-lainnya. Sedangkan saham-saham yang masih coba menguat ada Telkom, BMRI, BBYB dan lain-lainnya. Lalu ternyata ada juga saham-saham yang ditutup flat seperti Adro dan BBCA serta lain-lainnya yang bisa kalian lihat sendiri. Kita masuk ke transaksi asing. Berdasarkan data RTI, asing membukukan net sell 210,15 miliar di pasar reguler. Di tengah pelemahan IHSG hari ini, saham-saham yang masih dibeli asing diantaranya ada BMRI, KLBF, Telkom, MTEK, BBS, TBIG hingga ASII dan lain-lainnya yang bisa kalian lihat sendiri. Sedangkan saham-saham yang banyak dijual asing di tengah pelemahan IHSG hari ini ada SMGR, BBRI, Buka, Adro, BBCA, BBYB, Arto, GGRM dan lain-lainnya yang bisa kalian lihat sendiri. Oke, kita masuk ke chart dari IHSG. Pada hari ini IHSG ditutup melemah. Pelemahan hari ini terlihat terbatas di support kuatnya di 6.620. Bagusnya pelemahan hari ini tidak diikuti oleh kenaikan volume, namun sayang ternyata asing masih membukukan net sell. Lalu di sini ada RSI yang mengarah ke bawah. Sejauh ini kita mesti waspada karena terlihat sudah membentuk lower low dan lower high. Lalu ada MACD yang di sini terlihat melemah, terlihat dari histogram hijau kecil yang dibentuknya dibandingkan histogram besar yang dibentuknya pada perdagangan di hari sebelumnya. Lalu bagaimana proyeksi dari IHSG untuk esok hari? Sejauh ini pelemahan IHSG terlihat terbatas. Hal tersebut dapat terlihat dari volume dan value transaksi pelemahan IHSG hari ini. Namun besok ada baiknya kita wait and see terlebih dahulu, menunggu konfirmasi apakah akan melemah dengan jumlah yang lebih terbatas atau akan melemah lebih dalam, melihat respon dari investor atau trader atas pelemahan di hari ini. Jika terjadi pelemahan, harap waspada karena di sini terlihat IHSG akan membentuk lower high sebagaimana terlihat di indikator RSI. Tapi apabila 6.620 ini akan menjadi tahanan kuat bagi IHSG, maka hal tersebut positif dan tentu kedepannya masih akan menguji terlebih dahulu area resistennya di 6.655. Oke, kita masuk ke analisis saham-saham pilihan ya guys. Saham pilihan pertama hari ini ada dari IDX non-cyclical, sektor makanan olahan. Dalam hal ini adalah udang, yaitu Pancamitra Multi Perdana Tbk dengan kode saham PMMP. PMMP ini termasuk ke dalam saham second liner. Market capnya saat ini sudah mencapai 1 triliun dan tidak tergolong ke dalam saham syariah. Pada perdagangan hari ini PMMP ditutup naik 8 poin atau menguat 1,74% ke harga 466, di mana harga penutupannya ini ternyata lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga pembeliannya. Untuk transaksinya sendiri di sini terlihat banyak yang membelinya di harga kanan dibandingkan yang menjualnya di harga kiri. Lalu ada asing yang di sini tercatat membukukan net buy dalam jumlah yang besar. Oke, kita masuk ke chart dari PMMP. Kita mulai dari bandar detektornya terlebih dahulu.
Untuk top satunya normal akumulasi, top 3, top 5, dan secara average saham ini diakumulasi dalam jumlah yang besar. Pada perdagangan hari ini terlihat PMMP ditutup menguat, penguatannya terbatas di sekitar area resisten terdekatnya di 464 hingga 466 ini. Lalu di sini ada terlihat kenaikan volume dalam perdagangan hari ini. Lalu ada juga bandar yang terlihat mengakumulasi kembali saham ini. Ada juga asing yang membukukan net buy dalam jumlah besar pada saham ini. Lalu di sini RSI mengarah ke atas, hal yang masih oke karena sejauh ini telah membentuk higher low. Dan ada MACD yang di sini terlihat sangat baik karena histogram merah yang lebih kecil telah dibentuknya dibandingkan perdagangan dari hari sebelumnya dan sejauh ini telah membentuk higher low. Lalu bagaimana trading plan untuk PMMP? Investor atau trader bisa membeli saham ini di harga penutupannya saat ini, yaitu di 464. Target take profit terdekat ada di psikologis 500 dan level stop loss di 442. Maka risk and reward ratio-nya adalah 1:1,64. Cukup menarik, kerugian bisa mencapai 4,74% dan keuntungan bisa mencapai 7,76%. Nah, dalam hal ini perlu diperhatikan apabila PMMP ini telah berhasil membreakout area di sekitar 460 hingga psikologis 500 ini, maka PMMP ini bisa naik lebih lanjut dengan target terdekat di sekitar 535 dan bahkan bisa menyentuh harga 600 atau menguji all time high yang pernah dibentuk PMMP di 625. Disclaimer on ya guys. Saham selanjutnya yang akan kita analisis dari IDX Cyclical ada Mitra Adi Perkasa Tbk dari sektor apparel and textile retail dengan kode saham MAPI. MAPI ini termasuk ke dalam saham first liner, market capnya saat ini sudah mencapai 12,4 triliun dan tergolong ke dalam saham syariah. Pada perdagangan hari ini MAPI ditutup melemah 20 poin atau sebesar 2,5% ke harga 750, di mana harga penutupannya ini ternyata di bawah rata-rata harga pembeliannya. Untuk transaksinya sendiri ternyata masih banyak yang menjualnya di harga kiri dibandingkan yang membelinya di harga kanan. Lalu asing yang tercatat masih terus membukukan net sell pada saham ini. Oke, kita masuk ke chart dari MAPI. Kita mulai dari bandar detektornya terlebih dahulu. Untuk top satunya small akumulasi, top 3 nya normal akumulasi, top 5 nya small akumulasi, dan secara average saham ini diakumulasi dalam jumlah yang normal. Dari chart di sini terlihat MAPI seharusnya ditutup melemah ya guys. Sepertinya chart ini kurang update. Dan kalau nggak salah pelemahannya itu di bawah harga 760 ini atau lebih tepatnya di harga 750. Nah, bagusnya pelemahan tersebut tidak diikuti oleh kenaikan volume. Lalu di sini ada bandar yang terlihat masih mengakumulasi saham ini. Lalu sangat disayangkan di sini asing masih membukukan net sell pada saham ini. Untuk RSI sejauh ini masih bergerak flat. Dan di sini terlihat MACD telah melakukan golden cross dan sejauh ini masih oke karena histogram hijau yang lebih tinggi dibentuknya. Lalu bagaimana trading plan untuk MAPI? Berhubung saham ini melemah di harga 750, jadi sebaiknya kita bisa menunggu saham ini dan membelinya di harga sekitar 740 atau di area merah yang akan kita tetapkan selanjutnya. Nah, di sini area merah tersebut tentu batas harga pembelian sekaligus stop lossnya. Dalam hal ini level stop lossnya ada di sekitar 690 dan target take profit terdekat ada di 800. Maka risk and reward ratio nya adalah 1:1,2 standar karena kerugiannya bisa sampai 6,76% dan keuntungannya sekitar 8,11%. Tapi seharusnya risiko kerugian bisa diminimalisasi selama investor atau trader bisa membelinya di bawah harga 740 ini atau area merah ini. Nah, saham ini akan lebih menarik jika berhasil membreakout resistennya di sekitar 800. Jika 800 ini ditembus, target selanjutnya bisa sampai ke 880. Disclaimer on ya guys.
Saham terakhir yang akan kita analisis pada hari ini dari IDX Healthcare, sektor healthcare provider, ada Medica Loka Hermina Tbk dengan kode saham HIL. HIL ini termasuk ke dalam saham first liner, market capnya saat ini sudah mencapai 15,4 triliun dan tergolong ke dalam saham syariah. Pada perdagangan hari ini, HIL ditutup naik 25 poin atau menguat 2,47% ke harga 1035, di mana harga penutupannya ini ternyata lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga pembeliannya. Untuk transaksinya sendiri di sini tercatat banyak yang membelinya di harga kanan dibandingkan yang menjualnya di harga kiri. Lalu terlihat ada asing yang mulai masuk kembali ke dalam saham ini. Oke, kita masuk ke chart dari HIL. Kita mulai dari bandar detektornya terlebih dahulu. Untuk top 1-nya big akumulasi, top 3-nya small akumulasi, top 5-nya netral, dan secara average saham ini diakumulasi dalam jumlah yang kecil. Pada perdagangan hari ini HIL ditutup menguat. Penguatannya terbatas setelah menyentuh resisten terdekatnya di 1045. Namun sangat disayangkan ternyata penguatan hari ini tidak diikuti oleh kenaikan volume. Tapi di sini terlihat ada bandar yang mulai masuk kembali ke dalam saham ini. Lalu di sini ada juga asing yang kembali masuk ke dalam saham ini. Kemudian ada RSI yang sejauh ini masih oke, masih mengarah ke atas, dan apabila telah membreakout RSI di level pada saat 28 Oktober ini tentu akan semakin bagus bagi HIL. Lalu ada MACD yang terlihat masih mengarah ke atas, sejauh ini masih bagus karena histogram hijau yang lebih tinggi dibentuknya. Lalu bagaimana trading plan untuk HIL? Karena kenaikan hari ini masih belum didukung oleh kenaikan volume, jadi ada baiknya kita menunggu saham ini di sekitar harga 1020. Atau bagi yang takut ketinggalan bisa cicil beli di harga penutupannya saat ini yaitu 1035. Target take profit terdekat ada di 1115 dan level stop loss ada di 950. Maka risk and reward ratio nya adalah 1:1,36. Risiko bisa diminimalkan apabila membeli di area merah ini atau di bawah harga 1020 dengan risiko kerugian terbesar sebesar 6,86% dan tingkat profit yang bisa diperoleh sekitar 9,31%. Disclaimer on ya guys.